Shalom semuanya. Pada hari Minggu ini kita datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mendengar Pildun ini, kita harus serahkan dulu hati kita kepada Tuhan. Amin. Betapa ku mencintai
Masih ada sukacita? Sekarang kita akan mengaitkan pujian bagi nama Tuhan. Mari semua jemaat tepuk tangan di atas kepala. Mari kita katakan, begitu besar kasih. Let's go. Begitu besar kasih, tak tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia. Tiada apa? Tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 dan oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Mari kita katakan, begitu besar kasih, begitu besar kasih, tak tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada apa? Tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Semua katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, dan oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Mari kita sama-sama katakan, oh, betapa dalamnya, betapa apanya? Betapa lebarnya kasih siapa? Kasih setiamu. Oh, let's say, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya
kita angkat pujian dari utara ke selatan. Woo! Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Woo! Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur. Nama siapa? Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Katakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari mana? Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu sungguh dahsyat bagi kita semua. Mari kita katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan kerinduan hati kita, dengan iman kita. Kita taruh segala pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah yang mendengar isi hati kita. Karena Tuhan sendiri yang mengenal kita. When the music fades, all is stripped away.
to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper
Bahkan nafas kehidupan kami juga milik-Mu ya Bapa. Pada saat ini ya Bapa, kami siap untuk mendengar sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang ingin Engkau sampaikan lewat hamba-Mu ya Bapa, semua itu berasal daripada Engkau. Bagi kami ya Bapa, biarlah kami juga mendengar Tuhan, bukan hanya mendengar tetapi kami akan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Biarlah firman ini menjadi berkat, menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan sebagian dari firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semua jemaat duduk kembali. Shalom, jemaat yang kasih Tuhan. Ada sukacita di praise worship tadi, amin. Oke, sebelum kita mulai mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, oleh karena kasih anugerah-Mu kami diizinkan untuk beribadah lagi sekali Bapa. Dan sekarang kami mau siapkan hati kami Tuhan, mendengarkan firman-Mu, berbicara kepada setiap kami agar apapun yang disampaikan dapat menjadi jawaban bagi doa setiap kami, dapat menjadi jalan yang terbuka bagi setiap kami. Kami angkat doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, di pagi hari ini tanggal 19 Juli judulnya adalah kerendahan hati yang semakin mendalam. Deeper in humility. Tentang kerendahan hati. Oke, beberapa tahun belakangan ini Indonesia ramai dengan fenomena flexing. Kita kenal istilahnya sebagai crazy rich. Melihat konten orang-orang buat konten, pamer mobil mewah, pamer kekayaan dan lain-lain. Dan sampai disebutlah istilahnya ini flexing. Istilah flexing ini mulai ada lah di zaman-zaman sekarang ini. Sangat populer istilah flexing. Tapi melihat konten-konten flexing ini saya melihat ada sisi positifnya sih. Ada tidak sepenuhnya buruk. Sisi positifnya itu di mana ketika seseorang memperlihatkan keberhasilannya, menunjukkan kesuksesannya. Jadi banyak orang yang termotivasi. Banyak orang yang ingin lebih serius menata hidupnya, lebih memiliki goal yang lebih tinggi agar mereka dapat hidup yang lebih enak, lebih nyaman. Tapi masalahnya muncul ketika keinginan untuk menjadi sukses itu berubah jadi keinginan untuk terlihat sukses. Jadi akhirnya banyak orang yang tidak lagi menikmati proses, melainkan mencari kesuksesan secara instan. Padahal sukses didapat dari proses dan usaha dan tidak ada yang instan. Tahu gak sih kalau budaya flexing ini enggak dimulai dari tahun-tahun belakangan ini. Budaya flexing itu sudah dicatat di dalam Alkitab, sudah dicatat di sepanjang sejarah peradaban manusia, yaitu Menara Babel. Jadi di Kejadian 11 ayat 2-4, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik, lalu batu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi apa itu flexing versi Alkitab? Sudah tertulis ada namanya Menara Babel. Jadi perhatikan di ayat ini yang dikatakan mereka. Bagi kita cari nama. Jadi tujuannya mereka untuk mencari namanya dia, mencari nama baik. Dan dia tidak memuliakan Tuhan di dalam proyek Babel ini. Masalahnya itu bukan kemajuan Menara Babel. Menara Babel itu hal yang bagus misalnya itu jadi, itu bukan, problemnya itu bukan di Menara Babel itu atau kota Babel itu, problemnya juga bukan di kerjasama antar masyarakat. Tapi problemnya adalah sikap hati atau motivasi mereka saat mereka ingin membangun Menara Babel. Mereka membangun sesuatu yang besar untuk membesarkan nama mereka.
Jadi budaya flexing sudah terjadi di era Alkitab dan berkembang sampai di era sekarang ini. Orang flexing uang, flexing pencapaian, dan ada juga yang flexing pelayanannya. Dan ketika mereka mulai mendapatkan hasil dari kerja kerasnya mereka mulai sukses, mereka mulai lupa bahwa itu semua adalah berkat dari Allah, sehingga menjadi sombong dan ingin mencari nama sendiri. Dan di kisah Menara Babel ini, apa sih yang dilakukan oleh Allah sendiri melihat pada zaman itu orang-orang membangun Menara Babel untuk mencari nama besarnya sendiri? Di ayat selanjutnya di Kejadian 11 ayat 5 sampai 9. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan, kasih Tuhan begitu besar sehingga Tuhan tidak langsung menghukum mereka. Tapi yang dilakukan Tuhan itu mengacau balaukan mereka dengan mengubah bahasa mereka. Jadi mereka tidak kenal satu sama lain. Ini mungkin bisa jadi alasan kenapa sekarang di dunia ini bahasa tuh ada banyak. Kenapa enggak bahasa Inggris aja, bahasa Indonesia aja. Ada berbagai macam bahasa. Jadi berasal dari sini. Oke, jadi hati-hati terkadang kita merasa kita sedang memuliakan Tuhan, padahal sebenarnya kita sedang mencari nama bagi diri kita sendiri. Jadi pertanyaannya, siapa yang sedang kita buat terkenal? Tuhan atau diri kita? Jadi flexing versus glorifying. Di sini saya akan bahas perbandingan antara flexing dan glorifying. Karena tadi kita sudah bahas tentang flexing, budaya flexing. Sekarang kita akan pindah ke budaya glorifying, memuliakan Tuhan. Oke, di Kejadian 12 ayat 6 sampai 9. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikan di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebuah timur Babel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi di ayat ini tertulis setiap Abraham mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia bangun mezbah. Tujuannya untuk membesarkan nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum Abraham membangun mezbah, Tuhan sudah menyampaikan janjinya kepada Abraham. Di ayat selanjutnya, di ayat sebelumnya, Kejadian 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi dari ayat ini kita belajar bahwa waktu Abraham membangun mezbah, dia gak perlu cari nama. Tuhan yang kasih dia nama. Aku akan membuat namamu masyhur. Waktu Abraham membangun mezbah, dia tidak mengangkat martabat dirinya. Tapi Tuhan yang mengangkat martabat Abraham. Waktu Abraham membangun mezbah, dia tidak perlu mempromosikan dirinya. Tuhan yang mempromosikan dirinya. Dan engkau akan menjadi berkat dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi dari ayat ini kita belajar bahwa
goalnya itu bukan mendapat berkat. Karena Abraham sendiri tidak hidup di dalam kemewahan. Goalnya bukan mendapat berkat karena kita ini adalah sudah berkat itu sendiri. Dan engkau akan menjadi berkat. Karena kita sudah berkat itu sendiri, kita harus membawa berkat bagi orang lain. Jadi karena kita adalah berkat itu sendiri, kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Jadi flexing versus glorifying. Kita tim yang mana nih? Tim flexing atau tim glorifying? Jadi setelah melihat dua kisah ini, mungkin muncul satu pertanyaan pas aku mikirin topik ini. Gimana sih caranya biar kita tidak seperti Menara Babel? Gimana sih caranya biar kita tuh seperti Abraham? Bagaimana seharusnya orang percaya memandang berkat yang Tuhan berikan? Jadi ketika kita menerima berkat, apa yang harus kita lakukan gitu. Bagaimana supaya ketika Tuhan memberi kekayaan, memberi jabatan, memberi pengaruh, memberi kesuksesan, semuanya tuh gak berubah jadi kayak Menara Babel di hidup kita gitu. Gimana caranya? Yang pertama kita harus menyadari bahwa semua hal itu adalah anugerah yang harus disyukuri. Di Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan yang ditukarkan. Jadi berkat mau dalam bentuk keluarga, talenta, kesehatan, kesempatan, keselamatan, semua itu harus kita sadari kalau itu adalah anugerah yang harus disyukuri. Kalau kita menganggap semua ini anugerah yang disyukuri, kita pasti tidak akan merasa bahwa aku yang paling capek nih, aku yang paling berjasa. Karena kita sedang menyadari bahwa itu anugerah, berarti kita harus mensyukuri karena itu diberikan secara cuma-cuma. Dan ketika kita udah sadar itu adalah anugerah yang harus disyukuri, itu tidak boleh berhenti sampai di situ. Itu harus menjadi alat yang harus dipakai untuk melayani. Di 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi ini dinyatakan bahwa layanilah seseorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh setiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi anugerah yang kita terima, berkat yang kita terima, yang sudah kita syukuri itu gak boleh berhenti di kita gitu. Harus kita pakai sebagai alat untuk melayani orang lain. Jadi apapun yang Tuhan beri, entah itu uang, bisnis, jabatan, talenta, pengaruh, followers, semua hanyalah alat. Itu bukan tujuan. Jadi ketika kita mendapat kesuksesan, itu bukan tujuannya. Tapi itu alat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita pakai melayani sesama. Jadi pertanyaannya bukan lagi berapa banyak sih yang kamu punya, seberapa besar yang kamu bisa lakukan. Tapi berapa banyak yang kamu pakai untuk kerajaan Allah. Dan ketika kita sudah menyadari bahwa anugerah yang kita terima itu adalah alat yang kita bisa pakai untuk melayani. Dan yang ketiga, semua harus menjadi amanat yang dihidupi. Mazmur 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perlu digarisbawahi sampai kepada akhir zaman. Jadi ketika kita menerima berkat, lalu berkat yang kita sadari sebagai itu anugerah yang harus disyukuri. Dan kita pakai anugerah itu sebagai alat yang harus kita pakai untuk melayani sesama. Dan kemudian amanat yang harus dihidupi dan dipertanggungjawabkan. Jadi Tuhan memberi tanggung jawab kepada kita untuk membawa Injil, membawa kasih, dan membawa karakter Kristus kemanapun kita pergi. Nah di sini ada namanya karakter Kristus. Kita kan sudah ditebus.
Berarti logikanya kalau kita sudah tebus, dosa kita dihapuskan, ya kita bisa seenaknya dong berbuat dosa. Logika manusia kan seperti itu. Karena nanti juga dihapuskan pas kita mati kan kita kalau mau masuk surga cuman perlu percaya. Berarti kita bisa melakukan dosa. Enggak. Jadi di sini dibilang karakter Kristus. Kita harus membawa karakter Kristus di kehidupan kita. Kenapa? Kenapa kita harus menjaga kekudusan? Walaupun memang kita nggak bakal sempurna menjaga kekudusan. Jadi aku bikin gambaran seperti, jadi ada air galon nih, air galon. Air galon misalnya air galon murni, air galon bersih. Kita mau kasih ke orang yang kita sembah ke Tuhan gitu. Kita mau kasih minum ke Tuhan air galon bersih. Tapi air galon bersih ini 1% aja isinya air got. 1%. Kita manusia mau gak minum air itu? Padahal 1% aja. Kan 99% air murni. Masa 1% air kotor gak mau sih Tuhan gitu. Padahal 90% udah hampir sempurna. Kita manusia aja pun gak mau minum gitu. Gimana Allah? Kalau gitu kita ganti deh. Gimana dari 1 galon kita tambahin air bersihnya jadi 1 truk. Jadi air gotnya cuma 0,00001%. Masih mau minum gak? Kita manusia ini tetap gak mau minum. Gimana Allah? Itu kenapa kita manusia tetap harus menjaga kekudusan. Meskipun itu sulit. Cuman kita harus tetap menjaga kekudusan. Kita harus beri yang terbaik kepada Allah kita. Karena ya 0,001% air got di dalam air pun kita gak mau minum gitu. Gimana Allah, gimana apa yang kita persembahkan ke Allah. Jadi apapun yang Tuhan berikan kepadamu bukan sekedar anugerah yang harus dinikmati. Tetapi juga alat untuk melayani dan amanat untuk dipertanggungjawabkan. Ketika berkat hanya menjadi anugerah yang dinikmati, ya kita akan jadi pribadi yang flexing. Karena kita anugerahnya cuma berhenti sampai di kita gitu. Tetapi ketika kita menyadari bahwa setiap berkat adalah alat untuk melayani dan amanat yang harus dihidupi dan dipertanggungjawabkan, hidup kita akan menjadi hidup yang glorifying, memuliakan Tuhan. Jadi mengapa Abraham berbeda dengan Babel? Karena Abraham tahu identitas dirinya dia sebagai anak Allah. Ia tahu kalau dia itu bukan pemilik. Dia tahu bahwa pemilik segalanya itu adalah Allah itu sendiri. Ia adalah orang yang dipanggil Tuhan. Dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Ia adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi berkat. Karena dia tahu identitasnya dia sebagai hamba. Dia gak perlu cari nama. Tuhan yang memberikan dia nama. Jadi identitas sebagai orang percaya merupakan sebuah kasih karunia yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Karena Tuhan mengasihi kita. Once you know your identity, the blessings will come with you. Jadi saat kamu mengenal identitasmu sebagai anak Allah, sebagai hamba, berkat Tuhan akan mengikutimu. Apakah Menara Babel berhasil jadi? Menara Babel memang di Alkitab tidak tertulis kalau Menara Babel itu sudah selesai. Tapi di sana tertulis mereka berhenti mendirikan kota itu. Jadi bisa saja sebagian bangunannya udah berdiri, bisa aja sebagiannya belum. Tapi yang jelas proyek mereka gagal mencapai tujuannya mereka. Jadi who are you building it for? Jadi untuk siapa kamu membangunnya? Membangun karirmu, membangun keluarga, membangun pelayananmu. Untuk siapa kamu membangunnya? Jadi ketika Menara Babel mencari nama, dia menjadi simbol kesombongan. Ketika Menara Babel mempunyai tujuan untuk agar masyarakat tidak bercerai-berai, mereka malah diserahkan sama Tuhan, dipecah. Ketika mereka tujuan untuk bersatu, mereka bahasanya dipecah, mereka gak ngerti satu sama lain. Ketika mereka ingin membangun kota yang besar, ya pembangunannya berhenti. Jadi semua yang diharapkan oleh Menara Babel dijadikan Tuhan dan memiliki hasil akhir yang justru malah kebalikannya. Kita bandingkan dengan mezbah Abraham. Di saat Abraham membangun mezbah, dia mempunyai tujuan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memuliakan Abraham dengan menjadikannya bangsa yang besar. Jadi ketika Abraham memanggil nama Tuhan di dalam mezbahnya,
nama Abraham masyhur, dikenang sepanjang sejarah iman manusia. Dan ketika Abraham mengikuti kehendak Tuhan, dia dipakai menjadi berkat untuk segala-gala bangsa. Dan ketika Abraham membangun mezbah, Allah membangun umatnya, umat perjanjian melalui keturunan-keturunannya Abraham. Mungkin Abraham tidak membangun kota yang megah, kota yang hebat, kota yang besar. Mungkin dia nggak membangun menara, mungkin dia juga nggak membangun kerajaannya dia. Gitu. Tapi Abraham membangun mezbah. Tujuannya bukan untuk mencari nama, melainkan untuk memuliakan Tuhan agar segala bangsa mengenal Tuhan. Bangunlah sesuatu yang memuliakan Tuhan, bukan hanya membesarkan dirimu sendiri. Jadi di Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Jadi semua kemuliaan hanya dari Allah, hanya untuk Allah. Aku mau kesaksian sedikit. Jadi sekitar 2 minggu lalu aku belajar, di saat aku saat teduh aku lagi coba belajar untuk mendengar suara Tuhan. Jadi kalau yang aku belajar, yang diajari mentor, kita kalau mau mendengar suara Tuhan di saat kita saat teduh, kita ambil waktu untuk berdiam diri 1 menit, 2 menit, kita kosongin pikiran, kita diem aja. Biar Tuhan yang berbicara gitu. Jadi pertama kali aku mencoba ini, jadi semua tutorial step by step aku udah ikutin, aku berdiam diri. Tapi pas di saat itu aku lagi batuk kering parah, jadi gatel gitu. Jadi di saat aku berdiam diri, batuk aja terus. Jadi keganggu sama batuk sendiri gitu. Gitu batuk aja terus. Sekitar jalan semenit batuk terus, akhirnya aku jengkel sendiri. Ini gimana mau tenang, gimana mau berdiam diri, batuk terus gitu. Dengan iman aku doain, Tuhan aku mau mendengar suaramu dan jujur aku keganggu sama batuknya. Aku minta karunia kesembuhan, Tuhan sembuhkanlah batuknya agar aku bisa lebih fokus lagi mendengar suaramu. Dalam nama Tuhan Yesus ini sembuh. Terus batuknya hilang. Mungkin bisa jadi sugesti karena aku kan ngomong, cuman aku percaya bahwa itu karunia kesembuhan. Itu berkat anugerah tadi yang pertama kan sebelum jadi alat. Nah ketika aku merasa, sembuh ya. Terus aku cari-cari lagi, masa gak gatel sih? Coba cari-cari, sengaja dicari-cari. Benar-benar plong, hilang. Hilang benar-benar gak ada batuknya sama sekali. Akhirnya aku lanjut berdiam diri. Dan jujur aku belum dapat suara Tuhan itu. Akhirnya aku tutup dalam doa, amin, selesai. Selesai doa, amin, batuknya masih hilang, masih lega. Benar-benar plong, gak ada rasa batuk, gak ada rasa gatal sama sekali. Nah kesalahanku kan tadi dari anugerah, terus jadi alat untuk kita pakai untuk melayani, kemudian jadi amanat. Jadi setelah menerima anugerah, berhenti sampai di aku sombong. Berdiri dari kasur, ngelihat ada ciki nih di meja. Ada keripik-keripik gorengan nih. Makanlah, makan, batuk lagi parah sampai sekarang. Jadi ketika aku menerima anugerah, aku gak menjadikan itu alat untuk melayani. Aku gak menjadikan itu untuk kesaksian yang memberkati banyak orang, tapi aku ya malah makan ciki yang bikin batuk ya jadi batuk ya sampai sekarang ini masih batuk. Jadi hari ini kita melihat ada 2 jenis bangunan, yaitu mezbah Abraham dan Babel. Secara ukuran dan kemegahan kehebatan ya pasti lebih hebat menara Babel dan kota Babel karena itu sebuah kota dan menara sementara mezbah hanya mezbah gitu. Ada orang yang membangun menara, ada yang membangun mezbah. Ketika orang Babel berkata, marilah kita cari nama. Abraham mendirikan mezbah untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu kita melihat Yesus. Yesus tidak mencari kemuliaan bagi dirinya selama dia di bumi. Padahal dia Allah itu sendiri. Sebaliknya ia datang untuk memuliakan Bapa dan karena kerendahan hatinya Allah meninggikan dia. Jadi aku akan tutup dengan kisah seorang pemain bola. Karena ini kan suasananya Piala Dunia ya.
Aku akan tutup dengan kisah seorang pemain bola. Ini favorit, cuman sayangnya udah gugur sih. Ada yang kenal nggak ini siapa? Nice. Neymar Junior. Brazil andaranku, tapi udah kalah. Dari 8 besar udah kalah. Jadi ini Neymar ini, kita mengenal Neymar sebagai salah satu pesepak bola terbaik ya sepanjang masa sejarah sepak bola. Karena dia bintang dan dia jago. Dan di tahun ini itu Piala Dunia terakhirnya dia. Di mana Piala Dunia terakhir dia ikuti sebagai pemain legenda. Dalam sejarah karirnya dia berhasil mendapatkan trofi, uang, ketenaran dan jutaan penggemar gitu. Mungkin kalau ada orang yang punya alasan untuk flexing, punya alasan jelas untuk flexing yang kita bisa terima salah satunya Neymar lah. Karena dia udah terkenal, udah sukses, udah banyak penggemar, prestasi banyak. Jadi dia punya beribu alasan untuk flexing. Tapi ada satu hal yang menarik perhatian saya. Jadi di berbagai momen penting karirnya, dia selalu memakai headband bertulisan 100% Jesus. Mungkin bagi banyak orang hanya melihat ini cuma tulisan 100% karena dia orang Kristen, dia orang percaya gitu. Tetapi bagi saya yang melihat ini, saya tuh melihat seperti dia membangun sebuah mezbah di dalam kehidupannya dia. Dan di tengah sorotan jutaan miliaran orang di dunia, dia memilih untuk mengingatkan dunia kalau bukan aku loh spotlightnya. It's 100% Jesus, it's not me. Jadi mezbah yang dia bangun dalam karirnya itu ditunjukkan lewat headband yang dia pakai 100% Jesus. Karena dia kan kalau main bola dia gak bisa ngomong ke penonton. Tapi dia bisa pakai itu agar penonton lihat bahwa it's not me, ini bukan saya gitu. Jadi semua prestasi, kemampuan, kehebatan saya, ya itu bukan saya. Itu Jesus gitu, 100% Jesus. Dia selalu bawa nama Jesus di dalam karirnya dia. Bahkan Neymar pun pernah ditawarkan 500.000 euro untuk tidak berbicara tentang Yesus. Tapi di dalam karirnya dia membuat statement yang sangat kuat. Life only makes sense when our highest ideal is to serve Jesus. Hidup hanya masuk akal ketika cita-cita tertinggi kita adalah untuk melayani Kristus. Neymar gak bilang hidup akan sukses, hidup akan penuh berkat. Tapi dia menyatakan bahwa hidup akan masuk akal ketika cita-cita tertinggi kita adalah untuk melayani Kristus. Mungkin kita nggak akan pernah membangun menara Babel yang begitu besar. Kan ditulis juga bikin menara yang tingginya sampai ke langit. Mungkin juga kita tidak akan menjadi pesepak bola hebat seperti Neymar. Tapi setiap hari di sepanjang hidup kita pasti akan membangun sesuatu. Entah itu membangun karir, entah itu membangun bisnis, entah itu membangun keluarga, membangun pelayanan, membangun mimpi. Apapun yang kita bangun, kita harus selalu ingat apakah kita membangun sebuah menara atau membangun sebuah mezbah. Karena pada akhirnya orang Babel ingin namanya diangkat manusia, tapi Abraham ingin mengangkat nama Tuhan. Dan Tuhan sendiri mengangkat nama Abraham. Jadi jangan habiskan hidupmu membangun menara supaya namamu dikenal. Tapi bangunlah mezbah agar nama Tuhan dikenal dan nama Tuhan dimuliakan di seluruh dunia ini. Jadi bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kerendahan hati menghasilkan keakraban dengan Tuhan. Jadi ada yang tahu ini permainan apa ini? Permainan limbo. Jadi kalau orang main limbo ini, mereka itu harus setengah kayang lah untuk melewati sebuah tali. Dan next level itu semakin rendah. Level selanjutnya makin turun. Jadi seperti permainan limbo. Yang lebih rendah dia menang. Begitupun juga di dalam kehidupan kita.
lebih kita merendahkan hati kita, lebih kita mempunyai keakraban dengan Tuhan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Mari kita throwback kehidupan kita dari kemarin-kemarin, dari masa-masa lampau. Apakah selama kita hidup, kita membangun menara atau kita membangun mezbah? Kalau memang kita membangun menara, mari kita ubah hati, sikap hati agar kita kembali ke Tuhan, kita kembali membangun mezbah di dalam Tuhan. Jadi mulai bangun mezbah di dalam keluarga, mulai membangun mezbah di dalam keseharian, mulai membangun mezbah di dalam pekerjaan, mulai membangun mezbah dimanapun Tuhan percayakan kita ada. Karena berkat itu adalah ya kita ini sendiri gitu. Berkat itu bukan pemberian dari Allah, bukan hadiah, bukan apapun. Ya berkat itu ya hidup kita ini. Kita menyadari bahwa kita adalah berkat, ya kita menerima anugerah yang kita akan selalu syukuri. Dan anugerah itu kita jadikan alat untuk melayani. Dan amanat Tuhan dipertanggungjawabkan, Injil diberitakan. Kita mau naik satu pujian. Kami mau naikkan pujian ini Bapak. Kami mau jadi bejana-Mu yang siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui setiap kami Tuhan. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Kami tidak mau lagi mengikuti rencana kami Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sama-sama menyanyikan lagu ini dari awal, pribadi lepas pribadi, kita nyanyikan untuk Sang Raja. Bagaikan bejana, kami mau dibentuk Tuhan, kami mau dibentuk, kami mau dimurnikan, kami mau terus ditempat di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan kami alat dalam rumah-Mu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu. Kami mau dipakai sesuai rencana. Kami mau kosongkan diri kami agar Engkau mengambil bagian lebih banyak lagi Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku,
begitu banyak keputusan salah yang kami buat di sepanjang hidup kami Bapa. Dan kami percaya bahwa Engkau mengampuni semuanya dan Engkau akan mengubahkan setiap kami Tuhan. Kami memang bukan manusia sempurna Bapa, tapi punya Allah yang sempurna dan itu lebih dari cukup. Kami mau dijadikan bejana-Mu karena kami menerima anugerah-Mu. Kami mau menjadikan itu alat untuk melayani dan amanat yang akan kami pertanggungjawabkan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini lebih dalam lagi. Maukah Engkau meletakkan tangan-Mu di dada, kita nyatakan lagu ini bahwa Engkau Tuhan, kami mau diubahkan Tuhan. Kami mau disempurnakan karena Engkau yang sempurna Tuhan. Mari sama kita letakkan tangan kita di dada sebagai bukti bahwa kami menyerahkan diri kami. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Inilah suara kami Bapa. Dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Pribadi lepas pribadi. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan nama. Saya harus mau bangkit berdiri, kita mau meninggikan Raja kita. Ku mau seperti-Mu Yesus, Kau yang sempurna Tuhan. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Seperti lirik lagu tadi Tuhan, yaitu aku mau seperti Engkau Yesus. Itu artinya Tuhan, kami mau hidup dalam kerendahan hati seperti Engkau. Engkau adalah pribadi yang rendah hati, Allah yang sangat rendah hati. Dan di dalam kerendahan hati-Mu, Engkau rela dan Engkau bersedia menjadi manusia sama seperti kami. Bahkan Engkau mengambil rupa seorang hamba untuk melayani kami. Bahkan puncak dari kerendahan hati-Mu adalah Engkau bersedia menanggung dosa dan hukuman dosa umat manusia
sampai Engkau menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Roh Kudus, tolong kami setiap hari untuk kami menjadi pribadi yang semakin rendah hati seperti Tuhan Yesus. Di dalam perjalanan hidup kami, baik itu di kantor, baik itu di sekolah, baik itu di tengah-tengah pergaulan maupun di dalam keluarga, biar semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami itu membentuk hati kami semakin rendah hati di hadapan-Mu, ya Tuhan. Roh Kudus, tolong setiap umat-Mu, tolong setiap umat-Mu Tuhan, untuk hidup dalam kerendahan hati. Karena kalau kami hidup semakin rendah hati di hadapan-Mu, Tuhan, berkat-Mu itu akan semakin mengalir. Seperti air yang selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Demikian pula berkat-Mu, kemuliaan-Mu, urapan-Mu, perkenanan-Mu atas hidup kami akan semakin kami alami ketika kami hidup semakin rendah hati. Dan karena Engkau adalah pribadi yang rendah hati, Engkau suka bergaul dan suka dekat dengan orang yang memiliki karakter yang sama dengan-Mu, yaitu rendah hati. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami lupa diri, seringkali kami menepuk dada, seringkali kami mendongak ke atas. Tuhan, ampuni kami. Biar pagi hari ini Roh-Mu menjamah hati kami, membaharui kami. Kami mau Tuhan, hidup kami siap dibentuk untuk menjadi semakin serupa dengan diri-Mu. Karena hanya dengan demikianlah, maka hidup kami menjadi sebuah persembahan yang mengharumkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Jemaat yang Tuhan berkati, Tuhan sayangi, Tuhan kasihi, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Buka hatimu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berkat yang membawa engkau semakin hidup dalam kerendahan hati. Berkat yang membuat engkau tidak kekurangan sesuatu apapun, karena Allah yang rendah hati itu memelihara hidupmu, menjagai hidupmu, melindungi hidupmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terimalah berkat itu dalam rumah tanggamu, sehingga engkau tidak kekurangan satu apapun. Bahkan anak-anakmu, cucu-cucumu, semuanya bertumbuh dengan sehat, bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, bertumbuh yang terbaik. Terimalah berkat Tuhan di dalam pekerjaanmu, sehingga jerih lelahmu, perjuanganmu, kerja kerasmu tidak sia-sia. Tuhan menyediakan berkat-Nya setiap hari, sesuai dengan janji-Nya bahwa anugerah-Nya selalu baru setiap pagi. Tuhan memberkati studimu, memberikan engkau hikmat, akal budi, kepandaian, sehingga engkau bisa menyelesaikan studimu dengan baik. Tuhan memberkati masa depanmu, Tuhan merancangkan hari depan yang indah bagi hidupmu, dan Tuhan sanggup menggenapi di dalam perjalanan hidupmu. Pulanglah dengan berkat Allah yang sepenuh. Pulanglah dengan berkat Allah yang sepenuh.
Pulanglah dengan penuh sukacita. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu. Bersukacitalah senantiasa karena Allah memelihara dan melindungi hidupmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya dan menganugerahkan kasih karunia demi kasih karunia dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, nama di atas segala nama, di dalam nama yang indah itu. Mari semuanya kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang